Dengan habit yang seperti itu, ya, nanti teman-teman nggak bisa ngejaga kolbunya. Udah setiap hari ritual doa, tapi masih suka ngurusin yang begituan. Akhirnya keserap lagi, pancarkan lagi energi negatif gitu. Tapi insya Allah kalau teman-teman udah pakai tasbih dibantu, energi negatifnya keserap, ritualnya hingga pecah nangis bahagia, kolbunya udah naik nih, getaran vibrasinya, udah nggak mau lagi ngurusin yang begitu. Udah tahu nih saingan-saingannya misalnya gitu ya kan, saingan udah memang nggak tergiur untuk menarik energi negatif yang dimana dia sadar kalau aku melihat ini nanti aku akan ke distract. Udah nggak usah dilihat. Tapi kalau teman-teman lagi bergejolak, contoh Umi Fadilah, kalau lagi haid 3 hari nggak ritual doa, ada aja ya bun, ini kayaknya apa kabar nih temen gue yang dulu banget nih, kepo di Instagram, astagfirullahaladzim, ngapain ngurusin dia, oh iya lagi haid. Aku, apalagi temen-temen, tuh, paham nggak? Tuh, makanya ritual doa jangan di skip. Aku aja begitu misalnya, kadang-kadang memang aku kalau lagi haid, kadang-kadang ya aku inget ya kejadian yang dulu-dulu ya, pasti saat aku udah jadi mentor juga. 3 hari nih aku lagi haid, nggak ritual doa, udah mulai kan ya hormon bergejolak ya, apa namanya ya, emosional bergejolak. Tiba-tiba, ya apa kabar tuh dia tuh yang dulu pernah nyakitin kita? Apa kabar tuh si mantan? Apa kabar tuh si apa? Kepo nanti di Instagramnya. Misalnya kita nggak follow dia atau kepo di mana. Itu biasanya kalau lagi getarannya agak turun. Makanya dijaga, jangan dipelihara getaran yang rendah. Ya, you attract what you feel. Feel bad or feel better. Feel bad or feel better. Oke, jadi dikurang-kurangin. Mau duit? So you attract feel better. Kalau misalnya teman-teman mau duit, maka tariklah perasaan-perasaan yang membuat teman-teman semangat, bahagia. Tuh. Kalau semua sosial media bikin teman-teman ke distract, ketakutan, panik, nggak usah ditontonin sosial media yang jelek-jelek. Langsung di swipe aja yang suka nonton TikTok, ngelihat berita-berita tentang Palestina, bencana alam. Kalau membuat kalian itu panik, ketakutan, ya nggak usah ditonton. Ya bun, berarti kita nggak sejiwa dong sama orang Palestina. Sedekah sayang, jangan cuma hanya kasihan, di-share, ngeliatin orang berdarah. Ada fungsinya nggak kira-kira? Nggak ada fungsinya. Sedekah yang fungsi, keluarin duitnya, itu baru ngebantu. Yang ada apa? Teman-teman nanti ke distract. Sampai mau tidur mikirin, itu orang Palestina berdarah-berdarah, ya ampun. Begitu doang. Oke? You attract what you feel. Jadi teman-teman nanti inget-inget kalau lagi dalam kesehariannya. Gitu, lagi ngelihat suami ngomel-ngomel, ya kan, perasaannya nggak enak juga, langsung astagfirullahaladzim, aku bahagia, aku beruntung, astagfirullahaladzim, aku bahagia, aku beruntung. Oke ya, jadi teman-teman sekarang udah pintar mensortir apa yang kalian terima, ya, sosial media, ya, apa yang kalian konsumsi, matanya, perasaannya, itu disortir. Kalau tiba-tiba ini nanti akan membuat aku ke distract jadi negatif, mendingan gak usah. Aku kalau ngebahas ini akan ke distract, mendingan gak usah. Gitu. Oke, yang keempat, mendoakan orang-orang yang kita lihat. Siapapun, ya, yang terutama orang-orang yang gak kita suka ataupun yang kita sukai. Misalnya, dia ada orang yang pernah ngebantu kita doakan dalam hati aja, nggak harus salaman, jabat tangan, ya kan, gitu, doain, enggak. Dalam hati misalnya, terutama yang nggak enak nih misalnya, untuk nge-backing perasaan kita supaya nggak ke distract. Tiba-tiba yang tadi aku bilang, keceletukan, kepencet status dia yang bikin bunda nggak enak. Astagfirullahaladzim, aku bahagia, aku beruntung, dia orang baik, ya Allah. Astagfirullahaladzim, habis itu udah di swipe, jangan ditontonin terus.
Jadi nanti malah suuzon, ya kan? Paham? Gitu. Ya bahagiakan dia, muliakan dia, limpahkan rizkinya ya Allah. Kalau teman-teman ngelihat orang-orang yang dimana orang tersebut banyak banget ngebantu kita, ngelihat suami misalnya punya pasangan yang bener-bener, aduh suami aku bunda, dia tuh pekerja keras, dia tuh pokoknya kalau aku mau apa aja misalnya, ya kan, dari kejauhan ya Allah bahagiakan dia ya Rob, limpahkan rizkinya ya Allah, dia orang baik ya Allah. Nah, dengan teman-teman mencurahkan, terbiasa mencurahkan perasaan syukur, itu secara otomatis ngecharger kolbu kalian. Dari situ pasti mendatangkan rezeki, merawat datangnya rezeki, itu caranya dibiasakan mendoakan orang. Ya, nah aku makanya seneng banget. Jadi, aku ini di dalam ritual doa, di dalam doa itu nggak melulu mendoakan diri sendiri, tapi aku doakan semua. Ya Allah, terima kasih Engkau sudah tarik ribuan, jutaan semua orang untuk masuk ke dalam sosial mediaku, ya Allah, ke YouTubeku, ke Instagramku, ke TikTokku, yang dimana ya Allah bahagiakan dia, limpahkan rezeki semua ya Allah. Teman-teman TSTR yang udah ikut kelas, aku doakan, bayangkan berapa puluh ribu, berapa ratus orang, kalau aku spesifik di grup TSTR berapa ribu, ya kan? Doa itu akhirnya apa? Kembali lagi kepada diri kita. Ini namanya doa smart, doa pinter. Karena apa? Di saat kita mendoakan orang lain, ya di situ malaikat mengaminkan, maka otomatis kun fayakun. Makanya kita pinter-pinter lah dalam berdoa. Jangan melulu diri sendiri, jangan melulu hutang-hutang, kaya. Jangan capek, ya. Nah, jadi kita namanya doa MLM, ya gitu, multi marketing ya, kayak gitu. Pakai malaikat, karena malaikat adalah makhluk tanpa dosa, yang dimana kalau mengaminkan itu kun fayakun. Kayak dulu aku pernah ya, waktu zamannya dulu aku tuh masih perorangan. Jadi dulu di saat tahun 2015 aku tuh jatuh sejatuh-jatuhnya. Nggak punya apa-apa, nggak ada emas aku udah dijual semua. Terakhir tabungan hilang, kerjaan udah nggak ada, emas dulu dijual untuk kehidupan bulan depan. Habis itu apalagi motor dijual, masih ada mobil nih ceritanya, mobil juga udah masih cicilan. Akhirnya apa terakhir, handphone iPhone aku ganti, itu udah kayaknya udah miskin banget, udah Masya Allah, untuk hidup besok aja udah susah. Akhirnya, Masya Allah, ada bala bantuan yang aku nggak pernah minta tolong sama mereka, karena aku nggak pernah di saat aku lagi susah tuh minta-minta tolong sama orang tua, cerita tentang keuangan ya, sama siapa aku nggak pernah. Saat itu aku masih single sendiri, belum menikah sama suami ini, belum, tahun 2015. Udah deket-deket mau ketemu ceritanya. Nah, di titik itu aku ingat, ada orang yang tiba-tiba ngasih aku pinjaman uang. Udah nih lo pakai aja dulu, padahal aku nggak minjem. Di situ aku nangis. Ya Alhamdulillah, cuman karena aku lupa dengan ilmu ini di tahun 2015, lewat begitu aja. Terus lagi ada kakak aku yang balikin uang, ngutang. Dia dulu pernah ngutang yang aku udah nggak pernah inget, tapi dia balikin uang. Ya, kalau nggak salah 2 juta saat itu ada orang. Akhirnya aku baru inget sekarang, ya Allah, dulu aku inget banget di saat aku lagi kritis keuangan, tiba-tiba Allah datangkan dia. Aku doakan di saat aku tahu ilmu ini, mendoakan. Ya Allah, karena aku tahu malaikat mengaminkan, dan doa itu balik lagi ke kita. Aku lagi kepingin mobil, aku lagi kepingin rumah, aku lagi kepingin umroh. Padahal mereka itu nggak butuh doa ini, kayaknya mereka udah punya gitu kan, itu semua. Aku doain aja, ya Allah bahagiakan dia, ya Allah limpahkan rizkinya, ya Allah terima kasih, ya Allah udah kasih rumah yang paling terbaik untuknya, Allah udah kasih kendaraan mobil yang terbaik untuknya. Aku sebutin nama-namanya ya kan. Allah sudah berikan mereka untuk bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji begitu mudah, ya Allah dia orang baik, ya Allah dia udah kemarin nolongin aku. Kembali nih doa untuk aku nih, Alhamdulillah malaikat makasih ya gitu.
Nah, jadi teman-teman dibiasakan, apalagi di Baitullah nanti, lagi di Baitullah, doakan, ya Allah, semua manusia yang ada di Masjid Baitullahmu ini, ya Allah, doakan, yang dimana nanti akan balik lagi kepada teman-teman semua, Masya Allah. Oke, gitu ya. Ini untuk yang kalian merasa pernah dibantu, atau semua, atau klien, doain. Orang-orang yang pada beli, pada jualan-jualan, lagi ada yang transaksi beli, Alhamdulillah, bahagiakan, muliakan dia, ya Allah. Berikan dia rumah yang paling terbaik, yang pada mau punya rumah, yang pada punya mau ngapain, doain aja, itu kembali sama teman-teman semua, ya gitu ya. Jadi mantranya kalian adalah menarik uang datang ke dalam hidupku itu begitu mudah. Uang begitu mencintaiku, uang begitu senang datang bersama teman-temannya dengan cara ajaib, mudah, dan menyenangkan. Tuh, seperti biasa, itu dijadikan mantra ucapan yang sering-sering setiap hari kamu ucapkan. Ya, masuk ke dalam otak dan diyakini. Semua pelan-pelan, gak harus baru sehari, sebulan, itu harus menjadi habit. Nanti pelan-pelan akan berubah. Oke ya, seperti yang ada di surat Al-Mulk ayat 16. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saran aku, teman-teman, dibantu, dipaksa harus punya tasbih kristal booster aura. Ini, tasbih ini, itu bukan tasbih biasa, tapi tasbih ini terbuat dari batu kristal asli, namanya Black Tourmaline Grade AAAA. Yang dimana aku sarankan buat kamu yang masih kepingin masih banyak hajatnya, masih banyak masalahnya tentang keuangan, percintaan, tentang hajat-hajat anak, pingin menikah dan segala macam hajat kalian, permasalahan kehidupan teman-teman semua yang masih merasa masalahnya banyak, hidupnya rumit. Saran aku dibantu pakai tasbih kristal booster aura. Tasbih ini fungsinya untuk memproteksi energi negatif kalian, ya, menyerap energi negatif. Karena energi negatif tuh apa? Yang masih punya energi negatif dalam tubuh, masih takut akan dunia, takut nggak punya, takut tentang pasangan, takut tentang keuangan, tentang masa depan, tentang apapun. Nah, berarti masih ada energi negatif. Setiap manusia pasti ada aja. Level energinya juga berbeda-beda. Kalau teman-teman merasa punya hajat banyak dan masih punya banyak masalah, hidupnya masih struggle, dibantu, di-boost yuk. Proteksi pakai bantuannya dengan si tasbih multivitamin. Jadi teman-teman jangan berstatement mengintimidasi dan apapun ya. Wah, ini syirik. Ya syirik nggak sih? Nggak dong sayang, karena ini salah satu multivitamin. Seperti teman-teman tiap hari minum multivitamin, entah vitamin D, entah vitamin C, entah teman-teman lagi demam minum paracetamol, entah teman-teman darah tinggi minumnya amlodipin dan vitamin obat-obat lainnya. Nah, jadi zaman dulu, di zaman Rasulullah, di zaman Nabi Adam, dan terus ke nabi-nabi dan sahabat-sahabat tabi'in tabi'ahum, itu kan nggak ada dokter ya, nggak dikasih obat racikan paracetamol, antibiotik, betul nggak sih? Nah, mereka dari mana berobatnya? Yaitu dari bebatuan-bebatuan kristal dan juga permata. Mereka hidupnya bisa grow up itu dari mana? Ya kreatif dan inovatif dan semangat energinya dari mana? Dari dengan memakai batu-batu alam, permata dan juga kristal. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya belajar di sini, nggak cuman hanya dipakai doang, tetapi diajarin gimana cara berdoa. Jadi ini tuh hanya tambahan energi. Nggak ada teman-teman pakai tasbih bisa kaya, enggak. Teman-teman pakai batu kristal ini, energinya jadi makin level getaran frekuensinya makin naik tinggi. Dari situ di saat teman-teman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan teknik yang benar, itu akhirnya lebih cepat terijabah. Kurang lebih seperti itu, ya. Nah, itu dia. Makanya teman-teman belajar lagi ilmunya. Di saat teman-teman beli tasbih ini, kalian nanti akan dapatin lagi masuk ke dalam komunitas Umi Fadilah, belajar kelas khusus gratis di sana karena free.
Beli tasbih, free kelas khusus, free buku scripting untuk teknik berdoa sama aku, ya, dan juga free 2 trik jitu. Langsung segera masuk ke dalam kelas tanggal 18 April bulan ini, nanti teman-teman akan dapat free bimbingannya sama aku. Langsung klik link di kolom deskripsi atau WA di sini ya. Barakallah, waalaikumsalam.